Oke, selamat datang sahabat PW. Sekarang saya lagi ngobrol di Skype nih sama Bro Ritian. Jadi saya belum pernah ketemu atau ngobrol langsung sama dia. Cuma ngobrol di grup Facebook dan sekarang dia mau tanya jawab sama saya dan semoga perbincangan kita ini bisa banyak manfaatnya juga buat teman-teman. Oke, selamat Ya. datang Bro Ritian. Oke, mungkin gini, Bro Ron. Gimana? Gue mau nanya soal yang krusial nih sih sebenarnya Oh ya sih. ya, boleh boleh. Tapi gimana ya? Gue sudah pernah tanya ini sih di grup. Cuma lu bilang ikut seminar. Ya udah coba tanya lagi deh. Ya. Ya mungkin gue mau nanya soal yang namanya itu flow state lah ya. Oke. Ya, flow state how to kita di dalam flow state tuh gimana caranya? Lu bilang meditasi, substance, psychedelic. Oh, itu semua bikin gue bingung gitu. Gimana caranya masuk ke dalam flow state? Flow state, Gitu yes. ya. Ya, Oke. Basically, apa itu flow state? Gue jelasin dulu nih. oke. Flow state itu adalah satu keadaan di mana eh, lu bener-bener hanya berfokus kepada momen ini dengan setotal-totalnya dan penuh energi. Jelas nggak tuh? Momen ini. Ya, momen ini setotal-totalnya dengan penuh energi. Jelas ya? Oke, yes. Jadi dengan kata lain, lu beremosi, Hmm, spirit semangat beremosi oke. untuk bisa melakukan action di momen Oke. ini sesuai insting lu. Nah, itu flow state. Jelas. Jelas. Kau Jadi suka kita ke flow state? berspiritnya nih dalam bentuk apa nih? Kita kayak vision kita lakuin passion kita gitu. Enggak, bukan. Jadi, tapi jelas dulu nih ya, flow state itu adalah keadaan Dimana di mana kita menikmati momen ini lu menikmati momen ini dan take action sesuai insting. sesuai insting. Itu That's kuncinya ya. right. Itu Oke. kuncinya. Tapi take action bukan malas-malasan, bukan tidur-tiduran. Oh ya, oke Do ya. something gitu. Iya, do something. Ya, Ya. jelas ya. Nah, gue udah jelasin kan ada 4 kondisi atau 4 state Oh ya pikiran. ya, gua tahu itu, gua tahu itu. Ya, satu, Yang no vision, ya no tapi lu vision, happy. tapi happy, bla 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 gitu ya. Ya, ya itu gua tahu. Nah, flow state adalah keadaan ideal di mana lu punya visi dan happy. Ya kan? Vision plus happy. Plus happy. Nah, gitu. Nah, itu disebut flow state. Oke. Nah, visi, sebelum gua ke visi gue jelasin dulu. Kalau lo ingin di flow state, masuk ke dalam flow state, lu harus bisa memutuskan koneksi dengan masa lalu dan masa depan. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Kalau misalnya lu happy doang, lu nggak akan take action. Lu cuma diam aja dan happy. Betul nggak? Betul. Kalau lu punya visi, tapi lu nggak happy, lu nggak akan take action juga. Karena lu cuma cemas. Lu cuma melakukan preventasi. Oke. Pencegahan doang. Jadi pada saat lu happy dan punya visi, gerak gitu. Jelas. Yes. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal visi, ya, apa yang dimaksud dengan visi? Gue jelasin dulu nih, supaya nggak salah. Untuk masuk ke dalam flow state, lu harus membersihkan pikiran. Karena kalau masih ada pikiran, lu nggak bisa masuk ke flow state. Bro, soal yang tadi nih, Mm-mm. kalau masih ada pikiran, kita nggak Mm-mm. bisa masuk ke dalam flow state, benar? Betul, betul. Nah, ini gua menyangkut pautkan soal yang substance yang waktu itu pernah gua tanya, Mm-mm. yang pakai magic mushroom atau Mm-mm. apa. Emang itu works? Kalau gua pakai itu, ideologi gue hilang gitu. Oke, sebelum ke situ gue jelasin dulu yang tadi supaya clear, ya. Ya. Jadi kalau lu ingin ke flow state, lu nggak boleh berpikir, Oke. oke? Ya. Kenapa nggak boleh berpikir? Karena kalau lu berpikir, lu akan berkoneksi dengan masa depan atau masa lalu. Pikiran Oh. itu adanya di masa depan atau masa lalu. Nggak pernah ada di momen ini. Oh iya, Nah, iya. jadi pikiran itu mikirin masa lalu, yaitu penyesalan di masa lalu atau proyeksi dari masa lalu. Misalnya, lu lewat lewat satu jalan, terus di jalan itu lu pernah digigit anjing. Ya. Begitu lu mau lewat jalan itu lagi, lu inget masa lalu, lu nggak berani lagi karena lu pernah digigit anjing gitu. Jadi lu nggak di momen ini gitu, lu di masa Oke. lalu atau pikiran lu juga di masa depan.
membuat proyeksi masa depan atau membuat visi di masa depan sehingga lu cemas. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Jelas nggak? Iya. Jadi sering banget sih gue kayak gitu. What if? Iya. Nah, jadi kalau untuk masuk ke flow state, lu harus empty your mind sehingga lu total di momen ini. Jelas nggak? Jelas. Nah, terus kan gue bilang, kalau lu pengen masuk flow state, itu harus happy dan punya visi. Nah, visi itu kan di masa depan, itu pikiran. Bagaimana dong? Gitu. Iya, gimana dong? Itu harus dijelaskan. Nah, gue bikin clear di sini. Visi yang gue maksud di sini adalah gambaran akhir di masa depan tanpa lu mengikatkan diri lu untuk harus dapet. Oke. Jadi cuma sekedar visi aja penglihatan, lu excited dengan penglihatan itu dan lu membuat seakan-akan visi itu sudah ada di momen ini sehingga lu melakukan apa yang harus lu lakukan jika lu sudah menjadi orang di visi itu. Oke. Jelas. Jadi visi di masa depan tapi lu bawa ke masa sekarang. Kalau visi itu di masa depan dan lu mikirnya tetap di masa depan, maka lu akan cemas. Nggak bisa flow state. Iya. Jelas ya? Jadi Jelas, visi jelas. itu di masa depan tapi seakan-akan udah ada di momen ini dan lu berfungsi sebagaimana orang itu kalau udah jadi lu gitu. Misalnya lu punya visi jadi presiden. Lu bertingkah laku seakan-akan udah jadi presiden sekarang. Entah gaya lu lah, entah cara ngomong lu lah, gitunya. Ngerti nggak? Itu sah-sah aja ya, Ron ya? Oh, sah-sah aja. Asal lu nggak bohong. Asal nggak bohong. Maksudnya gimana tuh? Nggak bohong gini. Kan ada yang bilang fake it till you make it gitu kan. Iya. Nah, kalau fake it till you make it gini. Lu bertingkah laku seperti presiden, terus ada yang nanya, lu siapa? Nah, lu bilang, gue presiden. Nah, itu salah. Itu bohong, itu fake, jelas nggak? Tapi kalau lu bertingkah laku seperti presiden, terus nanya, ada yang nanya, lu siapa? Gue orang biasa. Gitu. Tapi tingkah laku lu seperti presiden, lu embody sang presiden itu, gitu. Oke. Ngerti maksudnya? Ngerti. Jadi lu nggak fake, lu nggak bullshit. Nggak bullshit ya? Misalnya lu otentik ya? Otentik, betul. Lu pengen jadi dokter nih. Oke. Ya, lu belum punya status dokter. Tapi lu bisa bertingkah laku seperti dokter kan? Oh iya. Gitu loh maksud gue. Jadi lu embody bahwa diri lu itu adalah orang itu. Kalau lu belum dapet cewek misalnya, tapi lu pengen jadi kayak Hugh Hefner, kayak James Bond atau kayak James Bond, ya lu act aja seperti James Bond gitu. Seperti kayak gitu ya? Seperti apa yang kita. Seperti yang sudah jadi itu gitu. Oke. Tapi act-nya jangan acting, act-nya benar-benar being gitu. Being, menjadi ya. Benar-benar being, ya? Bukan acting atau trying, tapi being. Oke. Nah, kebanyakan orang mereka cuma acting atau trying, nggak being. Iya. Makanya kelihatan fake. Kalau otentik itu being, gitu. Jelas ya? Jelas. Nah, jadi berhentilah untuk mencoba dan menjadi gitu. Jangan mencoba tapi jadi. Menjadi being. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Terus selanjutnya tadi lu ngomongin soal psychedelic substance. Iya, itu yang ini yang paling krusial nih menurut gua nih. Gini gue jelasin. Penasaran banget sih kayak magic mushroom gitu. Ya, begini gue jelasin ya. Gue jelasin. Psychedelic substance itu dapat membuka mata ketiga lu. Apa itu mata ketiga? Mata ketiga adalah satu area di otak lu yang disebut Reticular Activating System atau RAS. Oke. RAS fungsinya adalah memfilter semua informasi yang masuk supaya sesuai dengan fokus lu aja. Jadi setiap detik indera lu menerima 11 juta informasi per detik. Tapi difilter sama RAS filter hanya masuk 7 sampai 11 bit informasi per detik. Jadi lu bayangin 11 juta difilter cuma jadi 7 sampai 11 bit doang. Jauh kan bedanya? Oh iya. Jadi banyak dimensi lain atau hal-hal lain yang lu nggak bisa lihat. Indra lu nggak bisa nangkep karena difilter sama RAS filter. RAS tadi. Ya. Jelas? Ya jelas. Nah, psychedelic substance membuka RAS filter lu sehingga lu dapat melihat dimensi lain. Gitu. Oke. Makanya kalau lu lihat yang orang bilang pakai magic mushroom, mereka berhalusinasi atau halugenik lah. Berhalusinasi. Padahal mereka nggak berhalusinasi, mereka melihat dimensi lain. Oh. Gitu. Dan itu
Eh Itu temporary real. atau Oh, permanen, Bang? temporary. Oh, temporary. Itu real, itu real. Real. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau lu lihat orang gila ngomong sendiri, apakah dia yang gila atau lu yang nggak bisa lihat dia ngomong sama siapa gitu loh? Oh iya jelas. Kayak gitu. Jadi pada saat mata ketiga lu itu dibuka, akan muncullah dimensi-dimensi lain yang lu nggak bisa lihat. Jelas nggak? Jelas jelas. Tapi Nah, bro, Ron, ya. dimensi lain yang lo maksud ini berkaitan dengan tanda kutip hantu bukan? Hantu itu hanyalah label yang lu kasih berdasarkan cerita orang. Oke. Jadi kalau ada makhluk asing, lu nggak kenal, lu bilangnya hantu. Oke. Atau UFO atau alien. Jadi nggak fair kalau sesuatu yang lu nggak ngerti, lu kasih label jelek atau sesat. Betul sih. Nah, kebanyakan kan orang gitu. Kalau beda sama dia nggak ngerti, dia bilang sesat lah. Iya, dianggap salah. Apalah, gitu. Macam. Padahal mereka nggak ngerti. Gitu. Jadi jangan dilabel hantu. Jangan labeling ya. Iya, jangan dilabel. Lu harus mengerti dulu. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal psychedelic substance. Ya. Zaman dulu, ya, orang-orang kulit merah, ya, Indian, Aborigin, kulit merah lah, ya. Oke. Mereka selalu terkoneksi sama alam semesta atau Tuhan dan roh-roh arwah nenek moyang mereka melalui psychedelic substance. Oke. Jadi mereka bisa terkoneksi sama alam semesta melalui psychedelic substance. Psychedelic substance macam-macam. Ada yang dari tumbuhan, daun-daun namanya ayahuasca, ada yang dari magic mushroom, banyak. Tapi nggak sembarang orang yang boleh pakai itu, hanya syaman-syaman. Tahu kan, yang ritualnya joget-joget pakai beduk, dung gitu-gitu loh. Iya, tahu. Nah, jadi itu untuk terkoneksi sama alam semesta dan spirit leluhur. Gitu. Oke, jelas kan nih? Jelas. Terus kan datang orang Amerika sama orang Inggris. Orang Inggris itu ke Australia, orang Eropa itu Spanish sama Perancis sama England ke Amerika, ya kan? Ya. Mereka tahu nih soal psychedelic ini, psychedelic substance. Akhirnya dibasmi lah orang kulit merah supaya psychedelic substance nggak boleh ketahuan sama orang-orang, karena nanti kalau ketahuan orang-orang jadi pinter semua. Karena psychedelic substance dapat membuat lu bisa nerima informasi dari alam semesta, ngerti nggak? Ya, ngerti gua. Jadi orang-orang yang yang establishment pemerintah apa segala macam pengen rakyatnya jadi goblok, sehingga dilarang lah psychedelic substance. Gitu loh. Gua masih agak sedikit apa tuh? Menerima sih. Ini by the way dari mana, Ron? Kenapa? Halo? By the way ini lu tau dari mana, Ron? Ya, halo? Ya, gua meriset hal-hal kayak ginian udah dari tahun 2012. Oke. Karena gue pengen tahu pure intelligence itu dari mana sih? Kata orang dari kampus, dari kuliah. Bullshit, no. Setelah gue selidiki ternyata ya itu dari psychedelic substance. Tapi psychedelic substance itu sendiri dilarang sama pemerintah dan lain-lain. Bahkan yang bawa psychedelic substance itu sendiri yaitu kulit merah dibasmi sampai nggak ada lagi kulit merah, bener nggak? Oke. Gitu. Ya. Boleh gue minta referensi atau apapun tentang ini supaya gue bisa buktikan sendiri? Boleh. Lu ke YouTube. Lo search LSD bilioner. Ini mau lu udah pernah kasih tahu? Udah pernah ya? Udah pernah, ini mau di grup. Udah nonton? Belum sih. Tonton lah. Ya, oke. Di situ lu akan temukan bahwa orang-orang paling kaya sedunia semuanya make psychedelic substance, termasuk Bill Gates, Steve Jobs, sama semua orang-orang kaya di Silicon Valley secara regular basis. Jadi mereka harus jadi pinter. Gitu. Tapi lu juga bisa jadi pinter dengan cara meditasi, nggak mesti psychedelic substance. Cuma psychedelic substance itu sangat luar biasa menghemat waktu lu.
gitu. Dan kalau lu pengen pakai psychedelic substance, ya kalau bisa di Australia atau di Belanda, karena di sana psychedelic substance-nya juga masih pure, masih murni Oke. gitu. Dan di sana ada area-area yang memang lu bebas aja pakai psychedelic substance. Kalau di Indonesia mungkin di Bali. Di Bali. Di Bali banyak juga yang jual magic mushroom. Tapi kalau lu mau coba beli yang agak mahal supaya ya magic mushroomnya yang agak mahal supaya impactnya lebih bagus. Nah, tapi hati-hati lu kalau misalnya baru-baru awal ya harus ada yang jagain gitu. Oh iya ya. Supaya lu nggak chaos. Dong karena pas lu pakai psychedelic awal, psychedelic substance itu membuat semua rasa takut di dalam otak bawah sadar lu tuh dikeluarin semua, lu jadi paranoid, jadi gitu. Misalnya lu takut ular nih, langsung di depan lu akan nongol ular, bush gitu, lu langsung ketakutan gitu. Nah, jadi semua ketakutan lu dikeluarin, dibersihin otak bawah sadar lu, gitu. Lu takut setan, nongol setan di depan lu gitu. Iya halo. Iya oke. Iya, kedengeran nggak? Kedengeran, masih kedengeran. Iya, jadi apapun ketakutan lu kalau lu psychedelic trip ditongolin. Lu takut setan, ada setan depan lu, takut ular, ada ular depan lu gitu. Lu ketakutan luar biasa. Tapi setelah itu lu bersih. Otak bawah sadar lu bersih, terus lu dikasih inspirasi gitu. Oke, menarik ya. Oh, sangat menarik. Makanya lu juga bisa melalui meditasi gitu. Cuma meditasi kan lu harus menguasai tekniknya, lu harus itulah ya Ron ya. Punya skill untuk itu. Kenapa? Yang cepat itulah ya. Ya cepat, tapi lu juga nggak boleh gegabah gitu. Lu harus bisa safety juga. Iya. By the way, lu udah coba Ron? Oh iya, gue dulu sampai masuk neraka, men. Oh, neraka. Gue ngerasain yang namanya eternity dan neraka itu seperti apa. Gue udah pernah menyatu dengan yang namanya Tuhan. Tuhan itu alam semesta, gue jadi alam semesta. Gue gerak dikit nih, krik gitu, semua elemen di alam semesta ngikut, tek gitu, kayak mekanisme gigi besi gitu, semuanya ngikut, semua sampai perfect banget. Terus gue gerak lagi, klik, semuanya gerak gitu. Terus gue bisa melihat di dalam pori-pori tubuh gue itu ada planet-planet. Di dalam planet itu ada orang-orangnya kecil. Wah, gitu. Sampai segitunya Ron? Oh iya. Nah, jadi di planet-planet ini sebenarnya tubuh satu makhluk besar. Planet-planet ini cuma sel-selnya gitu. Nah, terus gue lihat di dalam tubuh gue ada gitu makhluk-makhluk itu. Dan kalau lu pelajarin, sel-sel tubuh lu itu masing-masing punya intelligence masing-masing. Yang lu nggak atur, mereka ngatur diri sendiri sehingga jadi lu gitu loh. Oke. Ya kayak gitu. Tapi sekali lagi masing-masing penglihatan orang itu berbeda-beda nanti karena yang dikasih lihat itu hanya yang relevan untuk jalan masing-masing. Ya, jalan hidupnya dia. Tapi gue udah pernah ngerasain yang namanya astral projection. Gue ngerasain menghidupi kehidupan orang selama 100 tahun terus balik lagi ke gue. Dan itu terjadi cuma dalam waktu setengah jam di diri gue sekarang. Wah, se-amazing itu kah? Ya, iya, se-amazing itu. Gue ngerasain hidup 100 tahun jadi orang lain. Terus begitu gue sadar, oh ternyata cuma setengah jam di sini. Iya, ternyata gue cuma setengah jam di sini. Tapi waktu gue menghidupi kehidupan orang itu, gue nggak sadar bahwa ada gue di sini gitu. Kayak mimpi aja, lu nggak sadar pas mimpi lu lagi tidur kan? Iya. Cuma ini lebih vivid lagi dari mimpi, realnya luar biasa gitu. Gua sedikit tercengang sih ini. Ya, lu jangan tercengang. Kalau lu udah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, normal ya jadinya ya. Iya, gue pernah lari kayak The Flash. Waduh, macam-macam deh. Emang begitu. Dan semua artikel-artikel yang gue tulis itu, ya, itu nggak akan pernah bisa gue dapat pemahaman kayak gitu kalau gue pakai pikiran gue, gitu. Itu langsung dari sumbernya. Gue juga amazed. Langsung kayak dapat inspirasi aja gitu. Iya, dapat tulis. Gue aja amazed dengan tulisan gue. Gila, gue ngomong kayak begini gitu.
Iya sih Ron, gue juga What? amazed sih bacanya. Gitu. Iya makanya, dan itu bukan gua yang nulis, bukan pikiran gua. Dan itu menampar sekali loh. Iya, iya. Itu bukan pikiran gua loh, terus terang aja. Tangan gua gerak sendiri, mood gua muncul sendiri gitu. Makanya sampai gua yakin bahwa real intelligence itu nggak dari siapapun, dari diri lu sendiri keluar gitu. Oke, Which is great. that's great ya. Gitulah. Iya, oke. Nah kalau yang ikut private coach, Oke. itu gua bukain mata ketiganya. Mereka Dengan langsung cara? kaget. Ya adalah teknik meditasinya. Gue Oke, bukain mata oke. ketiganya, cetok, mereka langsung wah gitu. Gue seneng lah, gue ketawa-tawa aja. Ayo lo, lihat lo. This is the real reality gitu. Yang reality selama ini lo lihat itu bullshit. Oke, Ron. Itu gue pasti si Ron ikut itu lo, seminar lo itu. Kapan Ron ada lagi? Enggak, gue nggak. Kalau seminar gue cuma teori. Kalau private coach itu, Private coach, oke. gue karantina 5 orang di satu apartemen gitu. Ada di tanggal 26 ini sih. Tanggal 26 Oke. ini udah ada 4 orang, tinggal satu lagi sih. Paling besok ada yang daftar lagi. Gitu. Jadi di dalam apartemen itu kasih tahu deh tuh meditasi lah, inilah itulah gitu. Biar mereka rasain sendiri. Biar mereka ngeliat tuh yang namanya extra dimension. Sesuai yang relevan sama mereka ya, karena masing-masing orang beda. Oke, Gitu. oke. Dan itu seru banget, men. Seru banget ya. Iya, Itu gue juga pengalaman of a amazed banget sih lifetime. dengernya. Keren sih kayaknya. Dan lu nggak akan puas dengan cuma denger. Kalau lu ngerasain sendiri, lu ngalamin sendiri, itu meaningful banget. Gue udah ngeliat orang-orang itu total berubah karakternya gara-gara hal ini, gara-gara meditasi dan bisa melihat ekstra dimensi gitu loh. Dan gilanya ya, lu benar-benar bisa clear untuk ngelihat mana yang real, mana yang bullshit gitu. Kelihatan bener-bener. Itu nge-feel aja gitu. Ini bullshit, ini true, ini fake gitu. Kayak ada orang di belakang lu yang ngasih tahu lu ini real, ini enggak. Terus gua tanya realnya kenapa? Dikasih tahu faktanya, seret gitu. Wow. Lu kayak terkoneksi ke dalam server database alam semesta, di mana segalanya lu bisa tahu. Kayak Google aja lu ketik gitu, semuanya muncul, datang ke lu. Agak serem sih ya sebenarnya. Nggak serem. Saking lu amaze-nya, jadi seperti serem gitu. Kalau teknologi internet sekarang, lu ceritain sama orang 100 tahun yang lalu, mereka bilang itu sihir. Lu bisa dibakar di witch burning gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Iya, gue tahu. Teknologi sekarang lu bawa zaman dulu, wah orang bilang itu sihir gitu. Padahal ya memang seperti itu teknologinya. Gitu. Gimana, lu ada pertanyaan lain? Ada sih nih. Boleh. Yuk. Back to Godlike tadi nih, Oke. yang visi nih ya. Yang Gimana? lo bilang kalau kita happy tapi kita nggak punya visi, kita bego sama aja gitu kan. Bukan bego, lu nggak take action. Gak take action. Gini nih Ron. Gimana sih buat orang-orang nih yang belum ketemu visinya apa? Nih kayak gue jujur aja, gue baru umur 18 tahun, baru lulus SMA, baru 3 bulan kuliah. Ya, ada di Tangerang, Alam Sutra, BINUS tepatnya. Iya. Gimana tuh, Ron? Gue mau masuk BINUS, gue ditolak tuh waktu itu. Oh ya? Kenapa? Iya, grade gue jelek. Kalau lulus ujian. Itu juga gue dengerin tuh audio yang sama ngobrol seminar apa sih? Yang alumni seminar PW ya? Yang dia kumlot 2 kali. Iya. Itu juga tuh ya, keren juga tuh. Iya. Nah, kalau lu ikut seminar Godlike, ntar ngumpul-ngumpul sama alumni pasti ketemu-temu lah yang kayak gitu-gitu. Oke. Emang seru-seru sih. Seru. Nah, lu nanyain soal visi ya? Iya. Gue belum ketemu visi gue gitu ya? Iya, betul banget nih. Lu mau gue jelasin secara pendek apa panjang lebar? Up to you deh. Menampar guanya aja gimana? Oke, gue jelasin panjang lebar tapi singkat padat ya. Oke. Begini. Pertanyaan sama lu, apakah hidup punya tujuan? Gua rasa sih antara ya dan tidak. Kalau lu harus milih salah satu. Menurut gue ya. Menurut alam semesta tidak.
Begini ya, gue jelasin ya. Oh ya, by the way, lu religius nggak? Enggak sih, enggak. Gue enggak Lu open religius. minded ya? Oke, gue open minded. Oke, Open minded good, banget. good. Jadi gue nggak akan ada konflik soal agama bla 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 kalau gue ngomongin ini. Enggak. Gue harus make sure dulu ya. Jadi begini, alam semesta itu apa sih? Alam semesta at the core pada intinya adalah energi yang bergerak. Itu doang. Semua kalau di zoom pada akhirnya jadi energi. Benda apapun, dimensi Atom ya? apapun. Setelah atom ada lagi, setelah atom di bawah atom energi. Oh, energi, oke. Energi itu Baru tahu nih paling gua. dasar gitu, ya. Jadi semuanya ini energi. Jelas nggak? Jelas. Nah, energi ini tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Itu definisi Oke. Tuhan kan? Betul nggak? Oke, iya benar sih. Nah, berarti definisi Tuhan ya energi, memang Tuhan energi gitu. Nah, energi ini nggak punya tujuan. Dia hanya bergerak, membentuk, ada yang bilang membentuk lingkaran, atau membentuk membentuk simbol eternity, infinity. Nah, infinity itu seperti angka 8 dibalik 90 derajat. Ya, diputar 90 derajat. Titik tengahnya itu adalah momen ini. Basically seperti itu. Oke. Tapi dia nggak punya tujuan, cuma bergerak aja. Nggak punya Oke. tujuan bergerak. Gitu. Bergerak sampai titik infinity. Kan dia tidak terhingga. Dia tidak punya awal, tidak punya akhir. Gitu. Jelas nggak? Jelas. Nah, tujuan mengimplikasi bahwa ada awal, ada akhir. Itu tujuan. Iya, betul. Ya kan? Kalau Betul. tujuan sampai di tujuannya itu akhir. Nah, sedangkan alam Iya semesta sih. sendiri tidak ada tujuan karena dia tidak berakhir, gitu. Ya, nah jadi hidup itu sendiri tidak punya tujuan. Nah, visi itu gunanya apa? Gunanya untuk membuat lu bergerak, gitu doang. Nah, visi itu sendiri belum tentu bikin lu sampai ke visi itu, gitu. Ngerti nggak maksud gua? Oke. Jadi misalnya dulu gue punya visi, gue pengen jadi programmer komputer supaya gue kaya kayak Bill Gates. Makanya gue masuk IT. Tapi kehidupan itu menendang gua keluar dari visi gua supaya bener-bener jadi diri gua yang sepenuhnya, yaitu bukan program komputer, gua bikin PW gitu. Bikin PW, iya. Dan gua bikin PW, gua ditendang lagi ngomongin spiritual. Yang which is gua nggak pernah sama sekali punya visi seperti itu. Oke. Jadi visi itu hanya semacam tools atau gambit untuk bikin lu bergerak. Iya. By the way, soal yang PW tadi nih. Menurut lo, tapi jangan tersinggung ya. Enggak. Perlu nggak sih belajar PW itu? Lo bilang kan ini natural aja ya, nggak usah pakai teknik-teknik kan. Tapi di satu sisi lo punya produk kayak cara mikat wanita idaman Anda versi 2.0, yang which is itu kan bikin kita jadi terprogram. Begini. Untuk mencapai satu level, untuk mencapai level godlike gitu, ya. Ada orang yang bisa langsung, ada yang butuh teknik dulu gitu. Halo? Iya, halo. Ya, ada yang bisa langsung, kalau lu cukup open minded, oke, bisa langsung gitu. Ya. Oke. Tapi ada yang butuh teknik dulu. Nah, butuh teknik buat apa? Buat bikin mereka percaya. Jadi mereka lakukan tekniknya, berhasil, tapi pada satu titik tertentu mereka mikir, oh, gue nggak butuh lagi teknik. Gue bisa langsung free. Jelas nggak maksud gue? Jelas, oke. Nah, ada juga yang butuh seperti itu. Nah, makanya gue bilang, jangan beli produk gue sebagai acuan hidup lu. Atau acuan lu dapet cewek. Tapi beli produk gue untuk lu pakai tekniknya, untuk lu nikmati. Oke. Pada akhirnya lu harus kembali lagi ke hati nurani lu. Lu jangan dengerin gue lagi gitu loh. Nah, tapi untuk mencapai ke situ, mereka harus melalui fase itu dulu mungkin gitu. Oke. Aja sih. Sah-sah aja ya? Ya, sah-sah aja. Dan gue juga nggak nipu atau bullshit. Gue pun masih belajar, nggak belajar sih. Gue masih baca-baca hal yang lain, ilmu pengetahuan gue masukin, tapi bukan untuk sebagai acuan loh. Sebagai kenikmatan gue aja, gue nikmatin gitu. Oke. Sebagai hiburan aja, bukan referensi. Karena referensi bukan referensi ya? Bukan, referensi yang sesungguhnya udah langsung dari alam semesta. Gue nggak perlu apa-apa lagi gitu. Iya nggak sih? Kalau lu udah bisa terhubung, lu gak perlu apa-apa lagi, men. That's it. Lu tuh udah perfect. Jadi, bukannya lu gak perfect, menuju ke perfect. Tapi perfect itu kan balik lagi. 0 kan? Memang. Jadi, lu bukannya dari gak perfect menuju perfect ya. Tapi dari satu perfect menuju perfect lain, menuju perfect lain, menuju perfect lain gitu. Jadi, dari satu kesempurnaan menuju kesempurnaan lain.
Dimana setiap kesempurnaan itu berbeda feel-nya. Dan energi lu juga harus sempurna. Flow state itu energi sempurna, dimana lu nggak pengen apa-apa lagi. Lu cuma bersyukur dan menjalankan insting lu gitu. Oke sih. Kalau misalnya lu nggak merasa sempurna, ya lu nggak akan bisa in flow state. Lu akan merasa resah, cemas, stres, merasa kurang gitu loh. Oke. Kayak gitu. Dan kalau boleh gue kasih saran nih sama lu. Apa tuh? Berhenti kuliah aja. Aduh, Ron. Lu di Kayak si program. Andrew ntar gue jadinya. Lu di program di kuliah, men. Andrew. Ya lu udah denger ya? Rekamannya ya? Udah sih, baru denger 10 menit atau 15 menit gitu, Pak. Gue Iya. terus langsung udah males deh. Nanti lagi. Panjangan sih emang, tapi dia excited banget nyeritain ceritanya emang gitu lah. Kalau udah merasakan nggak habis-habis yang diomongin. Oke, karena gua juga udah lapar dan waktu udah mepet. Kalau lu masih ada satu pertanyaan lagi boleh lah. Dan nanti kita lanjut lagi Oke nih, ngobrolnya. last. Oke. Ini soal otentik. Oke, gimana? Oke. Gini, Ron. Mm-mm. Gue coba otentik ya. Mm-mm. Tapi gimana ya, orang malah jadi nggak menerima gue gitu. Jadi gue bingung sendiri. Kenapa ini? Kenapa apanya? Kenapa mereka menjauh? Itu sih tepatnya. Kenapa mereka menjauh? Karena mereka masih penuh bullshit. Oke. Pada saat orang yang penuh bullshit ketemu orang yang otentik, mereka menjauh. Tapi walaupun mereka menjauh, mereka respect sama keotentikan lu gitu. Oke. Nah, lu nggak usah takut kehilangan teman. Gak usah takut ya. Nggak usah Bodo takut. amat ya. Lu nggak usah takut. Setan ya. Ya, lu nggak usah takut kehilangan teman. Lu nggak usah takut dijauhin. Lu otentik aja terus. Sooner or later, nanti lu akan berkumpul sama orang-orang yang otentik. Tahu-tahu terjadi aja secara alami gitu. Ntar teman-teman lu otentik semua, gitu. Otomatis. Kalau lu bullshit, ya, ntar teman-teman lu bullshit semua. Yang otentik ngejauhin lu. Jadi nggak usah ya berakting sok baik di Nggak depan usah. orang-orang. Nggak usah supaya kita disukai. Nggak usah. Lu nyiksa diri kalau begitu. Nyiksa diri. Nggak be yourself ya. Nggak be yourself. Jangan. Nah, gue nggak ngerti kenapa banyak orang jadi fake demi mendapatkan pengakuan orang lain. Padahal dia sendiri tersiksa. Dikit-dikit resah. Dikit-dikit cemas. Ngapain gitu. Iya. Itu nggak sehat banget. Dan ya, lu juga. Dan andai kan lu punya 1000 teman sekalipun, lu tetap akan ngerasa kesepian kalau begitu. Oke, bener sih. Tapi kalau lu otentik, lu nggak punya teman sekalipun, lu nggak pernah ngerasa kesepian. Walaupun karena kita udah enjoy dengan diri kita sendiri. Gitu. Iya. Andai kan lu nggak punya teman nih, misalnya nih, tapi lu otentik nih, ya. Iya. Lu bakal berdiskusi sama pikiran lu sendiri, sama alam semesta. Kan orang kan pada dasarnya ngomong sama diri sendiri kan. Iya, oke. Ya bersih sih benar. Makanya ngomong sama diri sendiri lu itu luar biasa gitu. Walaupun lu cuma ngomong sama diri sendiri ya. Nah, gue punya satu teknik untuk ngetes apakah lu cinta diri lu sendiri apa enggak. Gitu. Yang lihat cermin. Bukan. Ada lagi. Oke. Apa satu teknik itu adalah lu putusin koneksi luar, internet lah, handphone lah. Lu putusin dengan semua koneksi itu. Lu kunci diri lu di dalam kamar selama 1,5 jam, nggak ada apa-apa. Tahan nggak lu sama diri lu? Kalau lu nggak tahan, berarti pikiran lu masih negatif, lu masih penuh bullshit, lu masih resah. Tapi kalau 1,5 jam lu bisa tahan sendirian sama diri lu, nah itu momen power lu. Oke. Gua akan coba nih ya. Ya. Dan rata-rata orang-orang yang jenius itu biasanya mereka sering menyendiri, kayak Einstein, Steve Jobs. Pasti orang-orang yang jenius-jenius tuh suka menyendiri lah. Menyendiri ngapain? Ya meditasi. Gitu. Oke. Udah cukup jelas sih, Ron. Semua pertanyaan gua. Asik ya? Asik banget. Dan ini Ron. Iya, gimana? Lu tahu gak sih yang soal email alternatif21@gmail.com itu? Kenapa? Gue itu udah pernah coba email itu untuk nge-send itu berapa kali itu nggak dibales sama sekali. Iya, emang gua nggak bales. Oh, emang nggak lu bales, tapi nyampe kan? Gua harus lihat dulu soalnya yang email banyak banget. Oh, oke. Dan gue pernah nih ya, Ron ya. Gue nge-godlike ya. Gue visualisasi. Gue ngobrol sama lu. Langsung.
Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ketemu grup PW, Hmm. gue ngepost dan tiba-tiba post gue dibales lu. Ingat gak yang pertama yang soal kontradiksi visualisasi habis kita let go. Iya. Kalau kita visualisasi lagi artinya kita belum sepenuhnya let go. Betul. Ya itu amazing juga sih. Iya. Kayak berkaitan aja. Nah, itu bisa juga sebagai satu bukti dan akhirnya kita ngobrol kan sekarang. Iya juga. Ya begitulah. Nice. Dan Itulah. bahkan pertanyaan gue itu dimasukin ke artikel pw.com ya. Iya. Iya. Oke. Asik kan? Asik. Nah, itulah makanya visualisasi itu supaya works itu lu harus let go. Benar-benar totally let go. Kalau Tapi lu tuh Ron. Iya. Yang gue pernah tanya, gue susah nih kalau visualisasi first person. Tapi gampang banget kalau gue visualisasi third person. Itu gimana tuh Ron? Gue pengen dapat visualisasi yang jelas secara first person. Gimana Ron? Gini, lu jangan maksain apapun. Oke. Ya. Jadi kalau lu bisanya hanya third person, lakukan third person. Oke. Kalau nanti dari third person pelan-pelan jadi first person, silakan jadi first person. Oke. Gitu. Kalau lu minta jawaban nggak dijawab, jangan maksain, lepasin aja. Jangan maksa ya. Lepasin. Semakin lu lepasin, semakin cepat datangnya. Oke. Semakin lu paksain, semakin nggak datang gitu. Kayak barang yang tadi gue bilang kan, barang kalau semakin dicari nggak ketemu, nggak dicari malah ketemu. Gitu. Oke. Jadi whatever you do, lakukan dengan limit batasan. Lu nggak maksa, jangan sampai maksa. Gitu. Oke, nggak maksa ya. Poinnya nggak maksa ya. Nanti somehow lu akan growing sendiri. Kalau lu maksa, lu malah shrinking. Gitu. Nah, sekali lagi trust, ada trust di situ, ada let go bahwa inilah sebatas kemampuan gua dan ini pasti growing. Dan gua let go untuk maksa. Jadi pada saat lu let go malah lebih cepat lagi datangnya. Oke, let go ya. Oke, semoga omongan kita bisa berguna nih buat lu dan teman-teman. Oke nih, buat yang dengar juga ya. Gue juga mau lanjutin belajar gue karena besok sebenarnya gue UTS. Oh gitu ya, semoga berhasil lah ya. Ya.